Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk sedulur semua. Selamat datang kembali di channel Khodam Sejati, tempat kita membahas hal-hal tersembunyi yang tidak kasat mata, namun sangat dekat dengan kehidupan kita. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan bahagia, diberkahi kesehatan, dan dilapangkan rezekinya dari segala arah. Amin. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan hari ini, saya ingin mengajak panjenengan semua, para sahabat batin, saudara seperjalanan dalam pencarian makna, untuk meluangkan sedikit waktu dan menekan tombol subscribe di channel ini. Mengapa? Karena setiap video di sini bukan sekadar tontonan biasa. Channel Khodam Sejati hadir sebagai tempat untuk menyelami kedalaman diri, membangkitkan kesadaran batin, dan memahami energi-energi tak kasat mata yang selama ini mungkin hanya panjenengan rasakan dalam diam. Dengan menekan tombol subscribe, panjenengan tidak hanya berlangganan konten, tetapi juga sedang menegaskan komitmen spiritual untuk terus tumbuh, sadar, dan waspada terhadap setiap tanda yang semesta hadirkan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak tertinggal setiap kali kami membagikan pesan baru yang siapa tahu adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini panjenengan simpan dalam hati. Dan jika video ini memberi manfaat, jangan sungkan untuk klik tombol like, tulis pendapat panjenengan di kolom komentar, dan sebarkan ke saudara-saudara yang lain. Siapa tahu dari jari panjenengan yang berbagi, ada satu jiwa yang terselamatkan dari kesesatan, kebimbangan, atau bahkan keputusasaan. Sekarang, izinkan saya menyampaikan afirmasi yang akan menguatkan getaran batin panjenengan hari ini. Dengarkan dengan hati, rasakan dengan jiwa, dan ucapkan perlahan. Jika berkenan, aku adalah cahaya di tengah gelap. Aku adalah kekuatan di tengah kelemahan. Aku adalah penjaga diriku sendiri dan semesta mendengarkan setiap langkah batinku. Aku menarik energi positif dari segala arah. Aku dilepaskan dari beban masa lalu. Dan aku siap menerima kebijaksanaan dari pengalaman tanpa harus mengulang luka yang sama. Hari ini, aku memilih untuk sadar, aku memilih untuk kuat, aku memilih untuk tetap berjalan meski perlahan. Karena aku tahu, setiap langkah yang tenang lebih berharga dari lari yang kehilangan arah. Panjenengan tidak sendirian, mungkin dunia terlihat sunyi, mungkin perjalanan terasa berat, tapi yakinlah banyak jiwa yang sedang melangkah di jalan yang sama. Jalan keheningan, jalan pencarian, jalan pulang ke dalam diri. Dengan mensubscribe channel ini, panjenengan ikut menjadi bagian dari komunitas batin yang terus tumbuh. Tempat di mana pertanyaan dijawab bukan hanya dengan logika, tapi dengan keheningan. Tempat di mana luka disembuhkan bukan dengan waktu, tapi dengan kesadaran. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kita butuh ruang untuk menjadi diri sendiri. Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, kita perlu tempat untuk mendengar suara hati. Dan di saat semua terasa tak pasti, satu hal yang selalu bisa panjenengan yakini adalah energi baik akan selalu menemukan jalannya untuk kembali kepada mereka yang menjaga niatnya tetap bersih. Nah, kali ini saya ingin menyambung dari video sebelumnya yang membahas bahaya garis tangan M. Kalau sudah nonton yang itu, pasti bisa menebak kemana arah pembahasan kita sekarang. Ya, hari ini kita akan mengulas bahaya dari garis tangan bulan sabit. Apa itu garis tangan bulan sabit? Dalam pembahasan sebelumnya, sudah saya singgung bahwa garis hati di telapak tangan bukan sekadar simbol hubungan antar manusia, tapi juga cerminan aliran energi dalam tubuh halus kita.
Bila garis itu simetris, melengkung ke atas dan terbentuk seperti bulan sabit ketika kedua telapak tangan disatukan, maka pemiliknya menyimpan keistimewaan spiritual yang tidak biasa. Tapi, seperti dua sisi mata uang, keistimewaan itu juga menyimpan sisi bahayanya. Satu, rentan dikecewakan. Sahabat khodam sejati yang dirahmati semesta, tahukah panjenengan bahwa salah satu sisi paling menyakitkan dari memiliki garis tangan bulan sabit adalah kecenderungan untuk sering merasa dikecewakan? Ya, ini bukan hal yang terjadi sekali dua kali, tapi bisa berkali-kali. Bahkan menjadi pola yang terus berulang dalam hidup panjenengan. Bukan karena panjenengan lemah atau bodoh, justru sebaliknya, karena panjenengan terlalu tulus. Pemilik garis tangan bulan sabit umumnya adalah pribadi yang sungguh-sungguh dalam hal perasaan. Mereka akan mencurahkan waktu, perhatian, bahkan tenaga dan pikirannya ketika menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, sahabat, rekan kerja, maupun pasangan. Tapi sayangnya, ketika panjenengan memberi segalanya, belum tentu orang lain memberi hal yang sama. Sifat dari pemilik garis tangan ini adalah berorientasi pada ketulusan, bukan keuntungan. Ketika mencintai, panjenengan mencintai dengan total. Ketika membantu, panjenengan tak pernah menghitung untung rugi. Dan ketika percaya, panjenengan menyerahkan segalanya, tanpa prasangka. Namun, dunia ini tak selalu membalas ketulusan dengan kejujuran. Seringkali justru yang datang adalah pengkhianatan, pengabaian, atau balasan yang tidak setimpal. Misalnya, panjenengan sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan sebuah hubungan, menahan ego, mengalah, memberi ruang, memberi waktu, memberi perhatian. Tapi yang panjenengan dapatkan justru rasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan ditinggalkan begitu saja. Apakah panjenengan pernah mengalami hal seperti itu? Jika iya, maka itu bukan semata-mata karena nasib buruk. Itu adalah bagian dari siklus energi hati yang terlalu dalam dan terlalu tulus. Ketika energi batin terlalu terbuka, seperti halnya garis tangan yang melengkung membentuk bulan sabit, maka semua energi dari luar, baik yang positif maupun negatif, akan mudah masuk. Panjenengan jadi lebih peka, lebih empatik, dan lebih pengertian. Tapi juga jadi lebih mudah disakiti. Rasa kecewa yang datang itu bukan hanya menyakitkan, tapi bisa membuat panjenengan merasa sendirian, merasa tidak dihargai, bahkan merasa bodoh. Padahal sesungguhnya bukan bodoh, melainkan terlalu berani mencintai tanpa syarat. Namun, sahabat, di balik semua rasa kecewa itu tersembunyi satu pelajaran penting, bahwa ketika panjenengan tetap sabar, tetap tidak membalas kejahatan dengan keburukan, tetap menjaga kemurnian hati, maka panjenengan sedang naik tingkat dalam perjalanan spiritual. Ibarat garis hati, yang melengkung ke atas maka semakin banyak luka yang mampu panjenengan terima tanpa membalas, semakin tinggi pula pancaran batin yang keluar dari diri panjenengan. Kecewa itu manusiawi, sakit hati itu wajar, tapi tidak semua orang bisa menahan kecewa tanpa berubah menjadi pendendam. Tidak semua orang bisa terluka tanpa menyakiti kembali. Dan pemilik garis tangan bulan sabit, dengan segala rasa duka dan kecewanya, justru memiliki potensi besar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat secara batin, lebih dalam secara spiritual, dan lebih tinggi secara kesadaran. Jadi, jika saat ini panjenengan merasa sering dikecewakan, jangan langsung menyalahkan takdir. Jangan buru-buru berkata, kenapa aku, atau kenapa selalu aku. Karena bisa jadi, semesta sedang membentuk jiwa panjenengan menjadi lebih halus dan lebih tajam dalam membaca niat. Ke depan, panjenengan akan tahu siapa yang datang dengan cinta sejati dan siapa yang datang hanya untuk mengambil manfaat.
terus jaga hatimu. Tetaplah jadi orang baik, bukan karena mereka pantas menerima kebaikanmu, tapi karena kebaikan adalah jati dirimu. Dan yakinlah, saat panjenengan sudah sampai pada titik penerimaan tertinggi, maka kecewa tak akan lagi terasa sebagai luka, tapi sebagai jalan pencerahan. 2. Sulit menentukan jodoh. Bukan berarti sulit mendapatkan jodoh, ya justru sebaliknya auranya menarik seperti bunga dikerumuni banyak lebah. Tapi justru karena pilihan terlalu banyak, mereka sering bingung memilih. Jika tidak hati-hati malah jadi terlalu selektif hingga terlewat orang yang bisa saling melengkapi. Padahal rumah tangga yang langgeng bukan soal kesempurnaan, tapi soal saling melengkapi kekurangan 3. Energinya disukai makhluk. Gaib, garis bulan sabit, apalagi yang dalam dan utuh, merupakan tanda orang dengan energi yang mudah resonansi. Ketika hadir di tempat yang banyak entitas halus, ia bisa dengan cepat disadari keberadaannya. Apalagi kalau orang tersebut terlahir dari weton tulang wangi, aura spiritualnya bisa tercium seperti aroma mie goreng hangat, menggoda makhluk halus untuk mendekat. Bahkan bisa jadi medium alami tanpa disadari. Kalau kondisi fisik sedang lemah, misalnya sedang haid atau stres berat, energi luar yang menempel bisa langsung terasa pundak berat, punggung panas, kepala pening, atau mual tiba-tiba. 4. Jadi tempat bergantung, pemilik garis ini punya jiwa mandiri dan suka membantu. Tapi jika bertemu orang yang tidak tahu diri, misalnya nebeng tiap hari dengan alasan sakit padahal sehat-sehat saja, pemilik garis ini sering tidak enak, hati menolak. Akhirnya jadi dimanfaatkan, bahkan dijajah secara emosional dan finansial. 5. Kemauan kuat tapi kurang logika. Memiliki niat kuat itu bagus, asal dibarengi logika. Tapi kadang pemilik garis ini bertindak terlalu berdasarkan emosi. Apa yang diyakini langsung dikejar, tanpa banyak pikir panjang. Kalau sudah jatuh, baru menyesal. Biasanya mereka ini keras kepala dan tidak mau percaya sampai mengalami sendiri. Maka, sering terjebak masalah yang sebenarnya bisa dihindari. 6. Punya banyak musuh bila garisnya patah. Garis bulan sabit yang patah atau tidak utuh adalah tanda ketidakkonsistenan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Sulit bilang ya atau tidak, mudah goyah. Akibatnya bisa dianggap pelin-plan, tidak bisa dipercaya, bahkan bermuka dua oleh orang lain. 7. Masa muda yang singkat, maksudnya bukan cepat tua secara fisik, tapi pemikirannya matang sebelum waktunya. Ketika teman sebayanya masih main-main, dia sudah mikir masa depan. Sudah tahu sulitnya cari uang, sudah mengurus adik, sudah berpikir seperti orang tua. Seringkali dianggap aneh oleh teman sebaya, tapi lebih cocok bergaul dengan yang lebih dewasa. Sahabat batin yang dirahmati semesta, kini kita telah sampai pada penghujung pertemuan dalam konten kali ini. Sebuah perjalanan batin yang telah membawa kita menyelami makna-makna tersembunyi di balik sebuah tanda kecil di telapak tangan, garis bulan sabit, yang ternyata menyimpan begitu banyak pesan bagi jiwa-jiwa yang sadar. Di sini, di channel Khodam Sejati, kami tidak sedang menawarkan ramalan kosong, apalagi menakut-nakuti. Apa yang kami sajikan adalah bentuk pemahaman, bentuk refleksi, agar siapapun yang merasakan panggilan untuk memahami dirinya lebih dalam, dapat melihat bahwa tanda-tanda spiritual itu bukanlah mitos belaka, tapi petunjuk. Dan setiap petunjuk dari semesta selalu hadir dengan maksud, bukan kebetulan. Garis tangan bulan sabit, sebagaimana telah kita bahas tadi, memang menyimpan banyak keistimewaan. Namun, seperti dua sisi mata uang,
ia pun memiliki tantangan dan bahaya tersendiri. Bukan untuk membuat panjenengan takut, tapi agar lebih waspada, lebih bijak, dan lebih memahami cara menjaga diri, baik secara lahir maupun batin. Sahabatku, jika panjenengan termasuk yang selama ini merasa lebih sering memberi daripada menerima, lebih sering mengerti orang lain daripada dimengerti, atau lebih sering kecewa karena harapan yang tak pernah sejalan, maka ketahuilah, panjenengan tidak sendirian. Jiwa-jiwa yang membawa tanda ini memang ditakdirkan memiliki empati tinggi, daya tarik spiritual yang kuat, dan kepekaan yang mendalam. Namun justru karena itu, pelajaran terbesar mereka adalah tentang batas. Belajar berkata cukup, belajar menjaga energi, dan belajar bahwa mencintai diri sendiri juga bagian dari ibadah yang tinggi. Jangan biarkan kebaikan panjenengan dijadikan alasan oleh orang lain untuk berlaku semena-mena. Dan jangan pula lelah menjadi baik meski dunia tak selalu ramah. Karena semua energi, semua tindakan, dan semua pilihan akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat, terang atau samar. Semesta tidak pernah alpa mencatat. Di channel Khodam Sejati ini, kami ingin terus menjadi pelita kecil yang menerangi jalan para pencari kebenaran, pencari jati diri, dan pencari kesejatian hidup. Jika konten ini membuatmu merasa lebih tenang, lebih sadar, atau bahkan lebih kuat untuk melangkah ke hari esok, maka itu sudah cukup menjadi alasan kami untuk terus berkarya. Kami mengajak panjenengan semua untuk tidak hanya menyimpan ilmu ini untuk diri sendiri. Sebarkan kepada saudaramu, kepada sahabatmu, kepada mereka yang mungkin sedang buta arah, dan sedang menunggu satu cahaya kecil untuk kembali bangkit. Karena bisa jadi, melalui tanganmu, semesta sedang bekerja. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri, ingatlah, setiap luka yang tidak dibalas dendam, setiap kebaikan yang tetap dilakukan meski dibalas dengan keburukan, adalah tanda bahwa jiwamu sedang naik kelas. Teruslah naik. Teruslah bersinar, dan jangan lupa tetap berada dalam getaran yang benar, karena realitas akan mengikuti getaran yang panjenengan pancarkan. Terima kasih telah membersamai perjalanan ini di Khodam Sejati. Sampai bertemu kembali dalam konten yang lebih dalam, lebih membumi, dan lebih menyentuh sisi batin kita semua. Salam satu batin, salam satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.